DJP juga terus menegaskan dari sisi pengawasannya itu sendiri begitu. Tapi kalau kita tarik lagi dengan kasus yang ada saat ini yang tengah menjadi perhatian masyarakat saat ini begitu ya, utamanya adalah terkait dengan high net worth individual ataupun juga bisa kita katakan bahasa gaulnya begitu ya, crazy rich begitu Ibu Dwi ya. Nah, ini juga menjadi perhatian dari masyarakat begitu ya, seberapa besar sebetulnya dari DJP sendiri upayanya untuk terus meningkatkan kepatuhan kepajakan dari mereka yang memang bisa kita katakan sebagai crazy rich begitu ya. Nah, upaya yang dilakukan oleh DJP untuk pengawasan, untuk intensifikasinya dari orang-orang ini seperti apa, Ibu? Ya, yang pertama dapat saya sayangkan kalau dari dimension khusus high wealth individual itu sekarang dikelola di satu kantor khusus yang memang menangani wajib pajak yang high wealth individual ini ya, maksudnya yang memang memiliki kekayaan yang luar biasa. Itu kita dikelola di kantor pajak sendiri. Yang kemudian yang kedua, database-nya kan kemarin ada program yang namanya tax amnesty, ada yang namanya PPS itu atau program pengampunan pajak sukarela ya, pengungkapan pajak sukarela, program pengungkapan pajak sukarela. Nah, ini somehow sudah juga membuat atau meng-create database yang baik di Direktorat Jenderal Pajak. Nah, kemudian yang ketiga, kami juga memiliki sekarang ini ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Ada kemudian yang menyediakan juga rahasia bank untuk kepentingan perpajakan. Nah, dalam hal ini kan sekarang ini bank juga punya kewajiban untuk melaporkan transaksi-transaksi tertentu. Belum lagi kita juga punya perjanjian exchange of information dengan negara-negara lain gitu ya, negara-negara yang memang menandatangani klausul ini exchange of information. Intinya ingin saya sampaikan adalah bahwa dengan database yang kita miliki, kemudian juga dengan tadi data-data yang akan datang dari pihak ketiga, entah itu dari perbankan, dari institusi, lembaga, kementerian dan lainnya, kemudian juga dengan adanya pertukaran informasi ini akan sama-sama melengkapi data yang ada di Direktorat Jenderal Pajak. Nah, dari sini kita akan tahu apakah seseorang itu tidak hanya high rate sebetulnya siapapun, apakah sudah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar atau belum, karena nanti by system akan dilakukan data matching. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa secara database kami sudah artinya sudah jauh lebih baik gitu ya. Artinya kita punya data yang kita sendiri ada di administrasi Direktorat Jenderal Pajak, kemudian kita matchingkan dengan data-data dari pihak ketiga, yang inilah yang nantinya akan kita mintakan klarifikasi ke wajib pajak kalau ada data yang perlu diklarifikasi atau ada data yang tidak match gitu. Tapi begitu memang ada data administrasinya baik, ya ini akan melengkapi administrasi kami, akan melengkapi database kami. Tapi efektivitasnya sejauh ini seperti apa, Ibu Dwi? Tadi di satu sisi juga DJP menegaskan begitu bahwa pendataannya juga sudah lebih canggih, kemudian didukung juga dengan undang-undang terbaru begitu, harmonisasi peraturan perpajakan. Artinya kan dari sisi regulasi sudah lebih kuat, kemudian dari sisi pendataan juga sudah lebih kuat begitu ya. Efektivitasnya sejauh ini seperti apa, Ibu Dwi? Ya, bisa disampaikan kalau dari sisi efektivitasnya 2 tahun terakhir ini Direktorat Jenderal Pajak bisa mencapai penerimaan melebihi dari 100% target ya 100%, walaupun katakanlah itu tidak tidak semata-mata dari program reform, ada juga misalnya itu karena memang harga komoditi yang naik. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa reform-reform yang dilakukan termasuk perbaikan aturan itu somehow sudah memberikan fondasi yang baik, fondasi yang katakanlah yang kuat, yang solid, bagaimana nantinya pajak itu bisa memperkuat APBN nih, bisa memperkuat APBN yang juga solid dan akuntabel. Ini sebetulnya sudah bisa diuji di 2 tahun terakhir ini ketika Direktorat Jenderal Pajak bisa mencapai target penerimaan yang sudah ditetapkan. Minimal salah satu indikatornya itu, tentu saja indikator yang lain juga ada, tapi minimal indikatornya bisa kita lihat dari tercapainya target penerimaan itu. Demikian Mbak Iva. Oke, baik. Apakah juga ada kontribusi begitu Bu dari upaya yang dilakukan oleh DJP juga untuk menyatukan NPWP dan juga NIK begitu sejauh ini?
Ya, tentu saja gitu. Itu adalah kalau dibilang apa namanya kontribusi tentunya itu saling melengkapi gitu. Jadi antara memang upaya-upaya atau inisiatif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, situasi perkembangan membaiknya situasi apa namanya ekonomi Indonesia sendiri pasca pandemi gitu ya. Walaupun kita masih dibayang-bayangi situasi apa namanya geopolitik yang masih tidak menentu, tapi intinya apa namanya inisiatif-inisiatif yang tadi sudah saya sampaikan, dari reform, dari infrastrukturnya, dari insentif fiskalnya juga yang sekarang ini diberikan lebih terarah dan terukur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sektor-sektor tertentu gitu. Ini sebetulnya saling melengkapi, sehingga kemudian deteran efeknya ketika ekonomi tumbuh, direktorat apa namanya target pajak juga akan mencapai penerimaan. Jadi intinya inisiatif-inisiatif itu sebetulnya juga bisa mengakselerate gitu ya, mengakselerate penerimaan, karena itu tadi program-programnya juga program-program reformasi ini juga somehow mempercepat pemulihan ekonomi kita. Oke, baik. Tadi Ibu sempat menyebutkan terkait dengan Cortex System begitu ya, which is kita ketahui bahwa nama ini juga sudah keluar sejak beberapa tahun yang lalu, kemudian anggarannya juga sudah keluar dari tahun 2020 begitu ya, dan rencananya akan diaplikasikan di tahun 2023. Sejauh ini seperti apa Ibu terkait dengan hal ini untuk progres dari Cortex System ini sendiri? Ya, tadi saya sudah sampaikan sebagai salah satu inisiatif reform di bidang database IT adalah Cortex ini, di mana Cortex System itu nantinya kita akan memperbaiki proses bisnis ya, ada business direction yang baru di sana, akan ada proses-proses bisnis yang baru. Tadi saya sudah sampaikan mungkin apa namanya paling tidak outputnya nanti adalah akan banyaknya pelayanan yang terdigitalisasi, yang bisa meminimais kontak antara wajib pajak dan petugas pajak dengan tanpa mengurangi kualitas layanan. Nah, saat ini kita sudah apa namanya menyelesaikan beberapa tahapan. Saat ini sudah apa namanya secara milestone kita sudah akan mulai melakukan training gitu ya, training apa sebetulnya bisnis baru yang seperti apa yang akan nantinya diimplementasikan. Kemudian secara sistem juga sudah mulai melakukan beberapa tes gitu ya, beberapa modul-modul yang sudah diselesaikan. Intinya yang ingin saya sampaikan adalah nanti di tahun 2024 Direktorat Jenderal Pajak akan ready dengan sistem yang baru yang diharapkan bisa memberikan pelayanan yang lebih baik